Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video kali ini masih bersama dengan Bu Mega, dan kita akan melanjutkan materi kita ke KD selanjutnya atau ke bab selanjutnya, yaitu masuk mengenai matriks. Gitu ya. Jadi apa itu matriks? Jadi di sini langsung saja ya kita masuk ke notasi matriks dan pengertiannya. Jadi matriks itu adalah susunan persegi panjang dari unsur-unsur pada beberapa sistem aljabar. Nama matriks ini kita tulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital, dan anggota-anggota matriks itu dia bisa berupa huruf, itu ditulis dengan huruf kecil, atau bisa juga berupa angka anggota-anggotanya, dan digunakan kurung biasa atau kurung siku. Jadi contohnya seperti ini kita punya A besar, huruf A ditulis dalam huruf kapital besar, ini dibaca sebagai matriks A itu sama dengan matriks yang anggotanya ini kita bisa menuliskan pakai kurung biasa, atau kamu juga bisa nanti pakai kurung siku boleh. Jadi dia bentuknya kan susunan persegi panjang dari unsur-unsur pada beberapa sistem aljabar. Nah, maka di sini anggotanya berupa angka, yaitu -1 atau -1, 3, 2, 5, 7, dan 6. Atau bisa juga kita menulis matriks H sama dengan ini menggunakan kurung siku, bisa berupa huruf, ditulis dengan huruf kecil. Di sini adalah huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi matriks H anggotanya adalah ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini matriks A ini tadi ini dikatakan mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Jadi baris itu yang mana? Baris itu ini yang mendatar. Jadi ini baris 1, baris kedua. Berarti ada 2 baris. 3 kolom. Kolomnya mana ini? Kolom tuh ini yang tegak. 1, kolom 1, ini 2, kolom 2, ini kolom ketiga. Jadi matriks A mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Ini dikatakan A atau matriks A itu berdimensi, atau kata lainnya adalah berordo 2 kali 3, dan dinyatakan dalam notasi seperti ini, matriks A berordo 2 kali 3. Jadi 2 kali 3 ini ditulis lebih kecil di bawahnya notasi matriksnya, gitu ya. Nah, sekarang kalau H ini berarti ordonya berapa matriks H? Kalau matriks H kan ini barisnya ada baris 1, baris 2, baris 3, berarti 3 baris. Kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, berarti ada 3 kolom. Maka matriks H di sini ordonya adalah 3 kali 3, karena barisnya jumlahnya ada 3 dan kolomnya jumlahnya ada 3. Bisa dipahami ya? Next, langsung. Nah, sekarang kita punya matriks B. Ini misalkan matriks B notasinya ditulis pakai simbol B kecil dan ada indeksnya. Jadi ini B11 itu maksudnya dia terletak di kolom ke-1. Ini kan kolom ke-1 ya, dan baris ke-1. B12 ini berarti dia anggotanya B ini nanti dia terletak di baris ke-1 kolom kedua. Ini kolom kedua, ini baris ke-1. B13 juga sama, berarti terletak di baris ke-1 kolom ketiga ini, dan seterusnya sampai B43. B43 berarti dia terletak di baris ke-4 kolom ketiga. Jangan lupa ini indeks pertama itu baris, jadi yang ditulis barisnya dulu baru kolomnya, gitu ya. Lah, ini B32 berarti karena ini 32 berarti anggota B pada baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kan ini, kolom kedua kan ini, berarti kan anggotanya ini. B13 berarti anggota dari matriks B pada baris 1 kolom ketiga. Berarti B13 itu ini baris ke-1 kolom ketiga. Nah, sekarang kita punya matriks A, -1, 3, 2, 5, 7, 6. Berarti A21 ini berarti anggota dari matriks A yang ada di baris kedua kolom ke-1 itu siapa? Berarti kan ini si baris kedua kolom ke-1, 5. Berarti ini baris kedua
kolom ke-1. Terus A1 3 baris ke-1 kolom ke-3 baris ke-1 kolom ke-3 ini berarti 6. Baris ke-1 kolom ke-3 berarti 2. Kemudian A22 berarti terletak di baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua. Ini kan baris kedua, ya kan? Baris kedua itu ini 576, baris kedua kolom kedua ini berarti anggotanya 7 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang disebut matriks baris. Jadi matriks baris ini matriks yang hanya mempunyai satu baris, anggotanya satu baris aja. Misalkan di sini matriks R 213 min 1. Ini kan barisnya jumlahnya ada 1, ya. Kemudian matriks kolom itu matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Kalau kolom berarti satu kolom, ini contohnya matriks C min 1 sama 3. Kan ini satu kolom. Kalau kolom yang tegak, kalau baris yang mendatar. Jangan lupa, itu diingat-ingat. Nah, kemudian ada yang namanya matriks persegi. Jadi matriks persegi ini matriks yang banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom. Jadi ini kan barisnya, misalkan matriks P barisnya ada baris 1, baris 2, baris 3, kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Lah karena ini bentuknya persegi, matriks persegi, maka kalau kita lihat bangun persegi itu kan ada yang namanya diagonal. Lah di sini dari matriks persegi itu juga ada yang disebut elemen diagonal. Yang mana elemen diagonalnya? Lah kalau persegi, ini persegi, anggap aja ini sebagai persegi kotak, maka elemen diagonalnya adalah ini, ya, yang kesini ini. Berarti elemen diagonalnya yang sebelah kanan ya, bukan yang sebelah kiri. Berarti kita dapat 7, 5, sama 6 itu disebut sebagai elemen diagonal. Jadi bukan yang ini, bukan yang 2, 5, 1, bukan, tapi yang 7, 5, 6 itu yang disebut sebagai elemen diagonal. Kemudian selanjutnya ada kesamaan matriks. Jadi kalau kesamaan matriks berarti nanti jumlah matriksnya kan ada 2. Lah, 2 matriks A dan B dikatakan sama atau kita tulis dengan notasinya A sama dengan B. Ini dibacanya matriks A sama dengan matriks B. Itu jika dan hanya jika kedua matriks tersebut ordonya sama atau dimensinya sama tadi ya. Dan elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian itu juga harus bernilai sama. Gitu ya, jadi ordonya sama, kemudian elemen-elemen yang seletak itu harus sama. Contohnya seperti ini. Ini kita punya matriks, nggak ada namanya ya, langsung ditulis ini 1, 4, 2, 3. Berarti ini ordonya kan 2 kali 2. Kenapa? Karena jumlah baris ada 2, baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2. Ini ordonya 2 kali 2, maka dia sama atau bersesuaian dengan matriks yang juga ordonya itu juga 2 kali 2. Misalkan di sini 2 per 2, 4, 4 per 2 sama 3. Ini kan 1 kan sama saja bisa kita tulis sebagai 2 per 2. 4 ini sudah sama 4. 2 ini bisa kita tulis sebagai 4 per 2. Dan ini 3 sudah sama dengan 3. Berarti sebenarnya bentuk ini itu kan sama saja dengan bentuk ini. Makanya dikatakan ini matriks yang di kiri itu bersesuaian atau sama dengan matriks yang di kanan. Karena ordonya sama, jumlah baris, jumlah kolomnya sama, dan elemen-elemen yang seletak itu dia sama atau senilai, gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya matriks 0. Matriks 0 ini gampang, matriks yang anggota-anggotanya semuanya adalah berupa bilangan 0. Contohnya ini. Matriks O 0, 0, 0, 0, 0, 0, matriks O 0, 0, 0, 0, gitu ya. Kemudian lanjut, ada operasi matriks sama seperti operasi pada bilangan, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, sama nanti ada perkalian matriks. Ini kita bahas yang penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Langsung penjumlahan sama seperti penjumlahan bilangan pada umumnya ya. Jika A dan B adalah sembarang dua matriks yang berordo sama, jumlah matriks A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A. Jadi setiap elemen matriks A itu dijumlahkan dengan elemen matriks B yang seletak. Matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Berarti dalam menjumlahkan itu harus nanti pertama dilihat ordonya dulu. Kalau ordonya sama berarti bisa dijumlahkan, kalau tidak sama berarti tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dioperasikan. Nah sekarang contohnya ini, kita punya matriks 2 min 1 7, 5 ditambah matriks
min 94, min 2, 3. Ini kan ordonya sama, jumlah baris 2, jumlah kolom 2, jumlah baris ini 2, jumlah kolom 2. Berarti sama, maka bisa kita jumlahkan atau bisa kita operasikan, tinggal dihitung saja yang seletak. 2 tambah min 9, min 7, min 1 tambah 4, 3, 7 tambah min 2, 5, 5 tambah 3, 8, gitu ya. Jadi tinggal jumlahkan yang seletak. Baris 1 kolom 1 jumlahkan dengan baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 jumlahkan dengan baris 1 kolom 2, dan seterusnya. Kemudian ada sifat-sifat, ada komutatif, asosiatif, mempunyai identitas, yaitu kalau identitas penjumlahan berarti matriks 0, anggotanya 0, 0, 0 semua. Kemudian dia mempunyai inverse, berarti inverse tinggal lawannya diberi tanda negatif, gitu ya. Kalau kita punya komutatif A tambah B, hasilnya akan sama saja dengan B tambah A. Kalau kita punya asosiatif berarti matriks A tambah matriks B kali C, ini tambah matriks B tambah matriks C, ini yang dioperasikan dulu, itu akan sama saja dengan matriks A tambah matriks B yang dioperasikan dulu baru ditambahkan dengan matriks C. Kalau identitas berarti identitasnya dari penjumlahan matriks itu adalah matriks 0, yaitu matriks yang anggotanya 0 semua. Maka kalau kita punya matriks A ditambah matriks yang anggotanya 0 semua, kan hasilnya dirinya sendiri, yaitu matriks A. Kemudian dia mempunyai inverse, inverse-nya adalah ini, negatif A. Berarti kalau kita punya matriks A ditambah negatifnya dari matriks A, berarti kan hasilnya matriks 0, yaitu matriks yang anggotanya 0 semua. Untuk pengurangan itu juga sama. Jika A dan B adalah matriks-matriks yang ordonya sama, maka pengurangan matriks A oleh matriks B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan matriks A dengan matriks B. Jadi sama, ordonya harus sama ya. Ini kan ordo 2 kali 2, ordo 2 kali 2. Banyaknya baris 2, banyaknya kolom 2, tinggal dioperasikan yang sejenis. 2 dikurangi negatif 9, berarti min ketemu min jadi plus, berarti jadinya 2 plus 9 jadi 11. Min 1, min 4, min 5, 7 min 2, berarti min ketemu min jadi plus, 7 tambah 2, 9, 5 min 3, 2, berarti hasilnya adalah ini. Gitu ya, sangat mudah sekali untuk mengoperasikan. Langsung saja kita ke latihan soal. Ada 1 nomor, 2 nomor, 3 nomor, ada 3 nomor. Jangan lupa untuk semuanya, baik siswa pondok maupun yang bukan, materi yang Bu Mega berikan dicatat di buku catatan, kemudian latihan soal dikerjakan dan diupload. Yang bukan siswa pondok atau yang punya jaringan internet bisa diupload lah, yang nggak bisa ngupload karena nggak ada sinyal, nggak ada jaringan, dan karena siswa pondok, silahkan kerjakan di selembar kertas lalu dikumpulkan di madrasah. Ditunggu untuk penguploadan hingga hari ini pukul 7 malam. Mudah-mudahan apa yang Bu Mega sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.